Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Ayu Putri Murti, NIM 001. Di sini saya kelompok pertama atau kelompok 1 dari sistem pengendalian manajemen. Di sini kelompok 1 akan membahas mengenai tentang strategi-strategi yang terdapat dalam perusahaan atau strategi dalam perusahaan. Di sini kelompok 1 beranggotakan 5 mahasiswa, yang diantaranya yang pertama ada saya sendiri NIM 001, dan yang kedua ada Eka Wahyu dari NIM 002. Selanjutnya ada Dwi Sri Wahyuni NIM 003. Selanjutnya ada Safarotul Zela NIM 004, dan yang terakhir ada Alfarihatus Solihah NIM 005. Di sini nanti saya akan menjelaskan bagian yang pertama dari strategi dalam perusahaan atau strategi perusahaan. Di sini bagian yang pertama yaitu mengenai tentang masalah pengertian strategi perusahaan. Langsung saja kita simak atau kita ulas bersama-sama mengenai tentang pengertian strategi perusahaan. Strategi yang pertama yaitu strategi atau strategos atau strategia. Ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu General of Generalship. General of Generalship ini memiliki arti atau memiliki maksud yang dimana maksud tersebut adalah suatu yang berkaitan dengan top manajemen dalam sebuah organisasi. Apa sih top manajemen tersebut? Top manajemen ini yaitu puncak atau tingkat tertinggi dari sebuah manajemen. Selanjutnya ini pengertian strategi secara umum atau seperti yang kita ketahui bersama-sama, yaitu strategi itu bisa dikatakan sebagai cara atau teknik yang digunakan untuk mendapatkan sebuah keberhasilan atau kemenangan. Jadi strategi itu trik atau tips cara untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau cara kita mendapatkan sebuah keuntungan atau kemenangan itu bagaimana. Nah, di situ dinamakan strategi. Selanjutnya yang kedua yaitu pengertian perusahaan. Apa sih pengertian perusahaan? Perusahaan adalah sebuah tempat terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa. Nah, di situ tempat terjadinya sebuah kegiatan produksi sebuah barang atau jasa itu dinamakan sebuah perusahaan. Selanjutnya, pengertian strategi dalam perusahaan ini bisa dijadikan satu yang artinya atau mempunyai maksud. Itu adalah suatu langkah yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mendukung aktivitas produksinya sehingga menghasilkan sebuah keuntungan. Jadi, strategi itu sangat penting sekali diperlukan dalam sebuah perusahaan. Karena apa? Perusahaan ini kalau memiliki strategi, nanti perusahaan akan bisa mencapai titik tujuan atau keinginan dalam perusahaan tersebut karena memiliki strategi-strategi yang terkandung dalamnya. Jadi, itulah pengertian dari strategi perusahaan. Selanjutnya pembahasan yang kedua dari strategi perusahaan yaitu tentang apa aja macam-macam atau jenis-jenis strategi yang terdapat dalam sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu strategi untuk pasar yang telah ada atau yang sudah ada, yaitu dalam strategi pasar yang sudah ada ini terdapat 4 jenis macam, yaitu yang pertama penetrasi pasar. Penetrasi pasar yaitu usaha untuk mengembangkan atau meningkatkan penjualan yang telah ada melalui promosi dan distribusi secara aktif.
Jadi perusahaan itu meningkatkan penjualannya yang sudah ada tersebut dengan cara berpromosi dan distribusi secara aktif. Yang kedua yaitu mengembangkan produk. Mengembangkan produk ini yaitu usaha untuk meningkatkan penjualan dengan cara mengembangkan produk-produk baru. Perusahaan itu meningkatkan atau mengembangkan produknya itu dengan cara menghasilkan produk-produk yang terbaru dari perusahaan tersebut kepada konsumen. Selanjutnya yang ketiga jenisnya yaitu pengembangan produk dan pasar. Dan yang keempat yaitu integrasi vertikal. Integrasi vertikal yaitu strategi untuk menambah aktivitas atau efisiensi perusahaan dalam melayani pasar yang ada. Selanjutnya yang terakhir ada integrasi horizontal. Ada vertikal, pasti ada horizontal. Integrasi horizontal yaitu kerjasama dengan para pesaing. Perusahaan itu kerjasama kepada pesaingnya. Kerjasamanya itu untuk meningkatkan kualitas produknya. Produk A itu seperti ini, produk B itu seperti ini. Jadi mereka itu saling tahu apa aja yang terdapat dalam perusahaan A dan B tersebut. Dan yang macam-macam strategi perusahaan yang kedua yaitu strategi untuk pasar yang baru. Strategi untuk pasar yang baru itu ada 3 cara, yaitu mengembangkan pasar. Pasar itu mengembangkan pasarnya agar pasar tersebut itu lebih luas. Selanjutnya yang ketiga diversifikasi terpusat. Diverifikasi terpusat yaitu dilakukan dalam usaha untuk mencari bentuk teknologi baru. Pasar itu melakukan usahanya untuk mencari bentuk teknologi baru. Mengincar gitu ya. Selanjutnya yang ketiga diversifikasi konglomerat. Diversifikasi konglomerat yaitu mencari pasar baru dengan menerapkan teknologi baru, para distribusi baru, langganan baru, tetapi menyimpang dari produk ini. Jadi istilahnya itu kan serba baru. Diverifikasi konglomerat itu kan serba baru. Jadi istilahnya itu seperti registrasi. Pasar itu diregistrasi, tetapi registrasinya itu tidak menyimpang dari produk ini. Selanjutnya strategi yang ketiga yaitu strategi pemasaran pada berbagai daur hidup produk. Ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan pengenalan atau introduction. Yang kedua tahapan pertumbuhan atau growth. Yang ketiga tahapan kedewasaan atau maturity. Yang keempat yang terakhir yaitu tahapan kemunduran atau penurunan. Untuk selanjutnya macam-macam strategi dalam perusahaan. Yang keempat yaitu strategi pemimpin pasar. Strategi pemimpin pasar atau pemimpin pasar ini adalah suatu perusahaan yang memegang bagian pasar terbesar dalam pasar produk yang relevan. Ada 3 tingkatan pemimpin. Yang pertama yaitu mengembangkan pasar untuk keseluruhannya. Yang kedua yaitu melindungi bagian pasar. Yang ketiga yaitu mengembangkan bagian pasar dapat dilakukan dengan cara meningkatkan bagian pasar yang sudah ada, misalnya dengan bauran pemasaran. Selanjutnya macam-macam strategi pemasaran yang ketiga, perusahaan yang ketiga yaitu strategi penantang pasar. Strategi penantang pasar ini ada 4 cara yang dilakukan, yaitu yang pertama serangan frontal. Serangan frontal yaitu menyerang kekuatan lawan dengan melindungi produk dan harga. Jadi perusahaan tersebut menyerang perusahaan lain dengan melindungi produknya dari pasar tersebut.
Contohnya saja, kita ambil contoh di Jarum Super menyerang gudang garam dengan periklanan secara besar-besaran sebagai sponsor event pada event olahraga. Jadi dia itu menyerang perusahaan lain dengan mempromosikan, dengan menambahkan promosi, sering berpromosi dengan menambahkan manfaatnya gitu. Selanjutnya yang kedua, serangan mengapung. Serangan mengapung yaitu menembus daerah pemasaran lawannya. Contohnya, minimarket Indomaret selalu menempel pesaingnya Alfamart dan Hyomart. Selanjutnya, yang ketiga yaitu serangan melambung. Serangan melambung adalah perusahaan ini berusaha menutup rapat segmen pasar yang senjang. Jadi ketika pasar itu senjang, perusahaan itu menutup rapat kepada konsumen agar konsumen itu tidak tahu. Caranya dengan mengisi berbagai kebutuhan yang muncul di pasar. Jika ada kebutuhan, perusahaan itu mengisinya. Selanjutnya yang keempat yaitu strategi lintas. Strategi lintas yaitu menyerang secara tidak langsung serta menjauhkan diri dari setiap gerakan yang mengarah ke daerah pemasaran pesaing. Selanjutnya macam-macam strategi perusahaan yang ke-6 yaitu strategi pengikut pasar. Strategi pengikut pasar yaitu pengikut pasar sendiri, yaitu perusahaan nomor 2 dalam industri yang memilih untuk menyerang tapi hanya mengikuti saja. Caranya yaitu mengikuti dari dekat, mengikuti dari jauh, dan mengikuti secara selektif. Dan yang terakhir yaitu strategi penggarap relung pasar. Relung pasar yaitu perusahaan memilih untuk bergerak di beberapa bagian dalam pasar khusus. Jadi sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Tadi adalah penjelasan saya mengenai tentang pengertian strategi perusahaan dan juga macam-macam atau jenis-jenis strategi dalam sebuah perusahaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yuniwandari, NIM 02. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan strategi perusahaan. Nah, dalam tingkatan strategi perusahaan sendiri, ketika perusahaan ini memiliki lebih dari lini bisnis itu mempunyai tingkatan strategi itu dibagi 3. Yang pertama itu strategi korporat, 2 ada strategi pada unit bisnis, dan yang ketiga strategi pada tingkatan fungsional. Nah, strategi korporat sendiri ini digunakan saat kita mengidentifikasi atau memportofolio bisnis yang secara total akan mengubah perusahaan dan cara-cara bisnis ini berhubungan dengan bisnis lain. Dengan kata lain, strategi ini berfokus pada mengembangkan portofolio bisnis yang memberikan keuntungan terbesar bagi perusahaan, baik secara finansial maupun non-finansial. Yang kedua, strategi bagi unit bisnis. Strategi pada unit bisnis di sini bisa artinya adalah strategi yang mengambil pada tingkat bisnis yang disebut juga strategi bersaing atau kompetitif strategi. Ini berusaha mengidentifikasi bagaimana sih membangun, perkuat posisi bersaing bisnis jangka panjang di ruang pasar yang tersedia. Ya artinya gini, strategi unit bisnis ini memiliki perhatian utama pada pencintaan keunggulan, kompetitif produk, atau jasa yang terus-menerus. Yang ketiga, strategi fungsional. Nah, di sini strategi fungsional sendiri adalah rangkaian dasar dari tindakan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersaing perusahaan. Dengan kata lain itu seperti ini, strategi fungsional adalah operasionalisasi strategi bersaing
yang dikembangkan pada masing-masing fungsi yang ada di dalam perusahaan, misalnya seperti produk, keuangan, pemasaran, yang mendukung pencapaian tujuan-tujuan strategi yang telah ditetapkan. Strategi di tingkat fungsional atau departemen ini yang memiliki perhatian khusus pada efisiensi dan produktivitas penggunaan sumber daya industri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.